tidak keliru untuk menjelaskan terkait dengan berita kebocoran 5 triliun. Pertama, dalam bahasa yang sederhana adalah kami menyebutkan itu adalah potensi kebocoran yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan haji. Yang harus dipahami adalah penyelenggaraan haji itu dari satu sisi ada anggaran penyelenggaraan haji yang dibiayai oleh BPKH itu dengan biaya jamaah secara keseluruhan yang nilainya tadi Bapak Ibu sebutkan 17 triliunan sampai 18 triliun. Di sisi lain ada aktivitas-aktivitas ekosistem ekonomi haji. Kami banyak bicara dengan KPK, kami banyak bicara dengan Kejaksaan Agung, kemudian kami juga bicara dengan BPK. Salah satu munculnya angka 5 triliun itu adalah saya kalau tidak keliru setelah kami berdiskusi panjang melakukan penjelasan kepada Jaksa Agung, Kejaksaan pada saat itu, Jam Intel, terkait dengan doing business atau proses bisnis, mulai dari ada sekitar 10 proses bisnis yang dibiayai melalui 17 triliun itu, kemudian ekosistem ekonomi hajinya, kemudian lain-lainnya. Itu yang kemudian muncul statement saya yang menyatakan ada potensi kebocoran 5 triliun. Jadi kalau di kebocoran yang dimaksud tentu bukan kebocoran ansih dari penyelenggaraan yang 17 triliun itu, atau bahasa yang lebih jelasnya ini potensial loss, economic loss. Jadi kalau dalam ekonomi itu ada accounting loss, ada economic loss. Yang saya maksud itu bukan accounting loss yang 17 triliun itu, yang kemudian mungkin Pak Marwan, Bapak dan merasa bahwasanya ini seolah-olah mau nembak kita juga DPR. Tidak sama sekali. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya upaya kami ingin bareng-bareng dan upaya teman-teman DPR juga berulang kali menyampaikan kepada kami untuk membereskan perhajian kita itu dimulai dari upaya melakukan efisiensi. Yang selama ini ada inefisiensi yang terjadi dalam penyelenggaraan, tapi juga ada inefisiensi misalnya dalam praktek-praktek ekosistemnya. Ekosistem yang saya maksud begini, ada perdagangan wewenang di situ, misalnya masalah kuota, ada perdagangan misalnya di tingkat level paling bawah dan segala macam, ada kesemrautan data yang berpotensi ada jual beli terkait dengan data tersebut sendiri, sehingga tadinya dia tidak boleh berangkat tapi kemudian berangkat, ada perdagangannya di situ dan macam-macam. Nah, potensial loss itulah yang kemudian estimasi dan perkiraan kita dari misalnya beberapa kali misalnya kita sebutkan ada perputaran uang lebih dari 20 triliun. Kalau versi Kementerian Investasi itu ada sekitar 40 triliun. Yang kemudian dalam tataran itu ada potensi kebocoran. Jadi namun kemudian diterjemahkan, saya juga sudah berulang kali dapat diskusi, dapat protes dari beberapa pihak, terutama teman-teman DPR dan beberapa teman-teman di kementerian lainnya begitu terkait dengan potensi kebocoran ini. Jadi jangan diterjemahkan bahwasannya potensi kebocoran yang saya maksud itu adalah potensi kebocoran di biaya secara total di BPIH itu. Jadi kalau dihitung menggunakan pendekatan itu ya, maka kesimpulannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, tinggal kurangin saja 5 triliun. Tapi ini sedang bicara tentang ekosistem keseluruhan dari proses perhajian kita.